Baik, halo semuanya. Saya Hilary dari kelompok Portugal untuk acara UNSO 2021 yang dengan tema Napoleon. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan untuk mereview 5 materi yang telah dipaparkan dalam 3 hari acara UNSO, dan serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja langsung dari materi yang pertama, yaitu materi dari Kak Valentino dengan judul Knowing Me dan juga SWOT atau analisis SWOT. Ya, jadi seperti judulnya Knowing Me, kita di sini ditekankan untuk terlebih dahulu dari awal sudah mengetahui sebagai bagaimana diri kita sendiri atau sejauh apa kita sudah mengetahui diri kita sendiri. Karena tentunya sebelum kita belajar mempelajari karakter-karakter orang lain yang akan kita pimpin, kita butuh mengetahui diri sendiri. Dari konsep diri ini bisa kita pelajari dengan sebuah analisa atau alat bantu yang disebut juga sebagai analisa SWOT atau SWOT, yang sebenarnya merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threat. Yang pertama, Strength itu sudah jelas itu sebuah kemampuan atau kekuatan, kelebihan kita, tapi seiringan dengan kelebihan itu juga ada weakness, di mana di sini dalam mengembangkan potensi diri, kita harus menekankan strength kita serta meminimalisir weakness. Nah, strength dan weakness ini dapat dikategorikan sebagai faktor internal, jadi apa yang memang kita sudah punya, dan dua hal ini dapat dipengaruhi oleh opportunities dan threat, yang merupakan faktor dari luar banyak kan. Nah, opportunity sendiri itu bisa sesimpel kayak support system kita, orang-orang terdekat, dan juga bisa juga sebagai kayak kondisi finansial yang memudahkan kita untuk mengakses sesuatu, entah itu pengetahuan atau skill yang menurut kita dapat meminimalisir weakness. Nah, at the same time, walaupun ada banyak opportunities yang mungkin kita punya atau kita bisa akses, ada juga threat, di mana threat ini dapat bersifat dari sebenarnya internal juga bisa, seperti kayak our own mind, our own thought yang kayak negative thought gitu atau gimana. Dan juga bisa dari orang lain, misalnya kayak omongan orang kita dengerin, atau ya pengaruh-pengaruh negatif, maupun dari hal-hal yang tidak bisa dikendalikan siapa-siapa. Misalnya, tentu yang sekarang kita rasakan itu semua karena pandemi, banyak orang-orang yang mungkin merasa planningnya tidak berjalan dengan lancar karena adanya pandemi itu. Nah, misalnya ambil contoh dalam SWOT ini, seseorang weakness-nya adalah public speaking. Nah, dari public speaking weakness ini, mungkin dia juga punya strength lain, misalnya biasa orang-orang yang tidak jago berbicara itu menjadi seorang pendengar yang baik pada umumnya. Lalu dari kekurangan dia ini, bisa saja dia mendapatkan opportunity seperti mengenal orang-orang yang dulunya pendiam juga, namun mereka bisa break out of shell dan mulai bisa menunjukkan kayak bisa loh sebenarnya kita berubah gitu. Ataupun juga misalnya kelas-kelas public speaking yang mungkin sekarang udah banyak influencer-influencer yang punya seperti itu. Dan at the same time, lagi-lagi karena ada opportunities, tapi juga ada threat-nya juga. Misalnya dari yang threat internal, dia mungkin merasa, saya yang tidak perlu kok, kayak gue bisa kok hidup tanpa harus bisa jago ngomong atau bisa jago public speaking. Ya mungkin benar-benar aja gitu. Tapi namanya kita di sini membicarakan potensi diri, mengembangkan potensi diri, ya tentu itu menjadi sebuah threat. Atau juga mungkin omongan-omongan orang yang tidak mendukung gitu, misalnya kayak, lu ngapain gitu kan, nggak perlu-perlu amat gitu, kayak harus jago ngomong, itu misalnya threat juga. Ya, itu untuk SPOT-nya, dan ada beberapa hal lagi yang menurut Kak Valentino itu bisa membantu kita mengembangkan potensi diri. Yang pertama, kita harus juga tahu value dari tujuan hidup kita atau value kita, value hidup. Kita ambil satu hal lagi, misalnya sikap perfeksionis.
Mungkin ini suatu sifat yang bisa jatuh ke strength maupun ke weakness. Jadi tergantung kayak bagaimana tujuan hidup seseorang ini sendiri. Misalnya satu individu, dia memang pekerjaannya membutuhkan sesuatu yang memerhatikan detail-detail, harus perfect semuanya. Maka ya perfeksionis ini merupakan suatu hal positif bagi dia. Jadi value hidupnya, kalau emang dia mau bekerja di situ, ya dia harus perfeksionis gitu kan. Namun kalau misalnya dengan orang yang bervalue berbeda, walaupun sama-sama perfeksionis, misalnya justru dia ingin lebih memperbanyak relasi. Jadi misalnya ada nih individu ini sangat perfeksionis, kayak benar-benar taat aturan semuanya, dia detail-detail itu kayak misalnya pakai baju kancingnya nggak ada satu aja itu dia kesel gitu, kayak kenapa sih lu nggak kancing doang gitu. Nah itu kan pasti tentu kalau diajak dalam kondisi yang santai atau have fun aja gitu kan pasti akan nyebelin ya gitu sebagai orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau emang tujuan dia itu ingin menjadi orang yang lebih friendly, tentu si keperfeksionisnya ini menjadi sebuah weakness gitu kan. Jadi itu tergantung tujuan hidupnya. Kalau tujuan orang pertama yang dia ingin bekerja dan emang pekerjaan yang menuntut dia menjadi perfeksionis, maka itu hal yang baik dan perlu dipertahankan. Nah, namun jika orang kedua itu ya bagaimana meminimalisirnya atau kita harus beradaptasi gitu kan, bagaimana saat kita harus perfeksionis, mana yang harus tidak gitu. Itu perubahan saya dari apa yang saya tangkap mengenai value yang diajarkan oleh Kak Valentino. Lalu yang kedua ada interest. Di sini sudah jelas banget sepertinya interest itu ke yang apa yang kita suka, seperti hobi. Ini juga menentukan juga kan kayak misalnya dalam saat-saat kita mikir kayak oh mau masuk jurusan mana ya, aku suka menggambar, aku suka kesenian, maka ya mungkin kita bisa pertimbangkan apa aku masuk jurusan seni. Itu kan termasuk berarti seperti mengenal diri sendiri, planning bagaimana kita tahu sendiri. Lalu singkatnya yang lain juga ada temperamen, nah itu bagaimana sifat kita, lalu waktu di mana kita bisa belajar atau mengembangkan skill dengan baik, serta mission-mission dalam life kita. Oke, lanjut ke materi kedua dari Kaluki yang sebenarnya mempelajari tentang leadership. Yang saya sukai dari materi ini, mungkin ini materi juga favorit saya, karena pemateri sendiri tidak terlalu mengkategorikan apa sih itu pemimpin gitu loh. Yang saya tangkap dan menurut saya paling bagus itu adalah pemimpin itu sesuatu yang berdasarkan perspektif kita, jadi berbeda-beda. Bagi orang yang merasa pemimpin itu adalah sebagai hanya karena lu dapat jabatan, ya itulah pemimpin bagi mereka. Namun ada juga orang yang mikir kayak lu nggak harus punya jabatan untuk menjadi seorang pemimpin, yang penting lu bisa kayak dapat pengakuan dari orang-orang sekitar lu kayak lu tuh bisa jago mimpin gitu, misalnya kayak gitu. Ya meskipun demikian di sini juga dibahas tentang 7 types of leadership, tapi tidak dikategori tidak hanya 7 tipe tersebut, karena banyak sekali kombinasi-kombinasi leadership tergantung sifat-sifat manusia lainnya. Dan satu hal poin lagi yang menurut saya baik untuk diambil dari pemateri ini, yaitu kepemimpinan tidak instan. Dia dianalogikan sebagai orang yang nge-gym, belum tentu satu kali ngangkat barbel langsung berotot gitu kan. Ya, jadi mungkin pengaplikasiannya dari materi ini yaitu harus mulai dari hal-hal kecil dulu. Kayak misalnya kita tidak berani memimpin kelompok yang mungkin langsung besar atau memimpin suatu company, ya berarti kita mulai dulu menjadi misalnya atau mungkin dalam satu project kita belum berani menjadi sebuah project officer, kita mulai dulu dari menjadi koor, baru nanti meningkat lagi sampai ya kita berhasil menjadi pemimpin yang baik. Lanjut nomor materi ketiga yang dibawakan oleh Kak Nathaniel, yaitu conflict and resolution. Nah, dalam kepemimpinan ataupun dalam hidup sehari-hari juga tentu banyak konflik. Yang misalnya kayak tadi juga berhubungan dengan materi 1 yang membicarakan tentang threat. Tentu jika kita menghadapi suatu threat ini bisa saja menjadi sebuah konflik, baik dalam kepemimpinan maupun diri sendiri. Jadi kita punya pilihan jika dihadapi dengan konflik antara avoiding atau ya biarin aja gitu kayak nggak worth it waktunya,
ataupun effort-nya, atau bisa juga kita hadapi. Nah, mungkin langsung saja ke bagian yang kita hadapinya itu, ya pertama kita harus lebih fleksibel, jangan pikiran kita terpaku sama apa yang kita inginkan saja, yang akan berujung pada justifikasi. Dan kita mencoba melihat dulu dari situasi orang lain, misalnya dalam ada konflik antar pihak, berarti kita harus juga mikirin, oh mungkin dari pihak mereka sendiri kekurangan anggota, jadi makanya mereka tidak setuju dengan usulan kita atau pendapat kita, atau ada miskomunikasi gimana gitu. Jadi itu merupakan dalam sehari-harinya gitu diterapkannya. Dan jika memang harus masih tetap berkonflik, dan maka harus diadakan juga negosiasi. Yang menurut saya paling penting dari bagian negosiasi ini, dari materi ini, yaitu jangan menyerang orangnya, atau bersikaplah objektif, debatilah hal-hal yang memang konfliknya, jangan orangnya. Itu dari materi 3 yang menurut saya penting. Oke, lanjut ke materi keempat yang dibawakan oleh Kak Najwa. Di sini menurut saya agak berbeda dengan materi kedua ya, walaupun ini membahas juga tentang kayak kepemimpinan juga. Ini menurut saya ini lebih strict to kotak-kotak tertentu gitu ya. Jadi materi ini sebenarnya singkatnya ada 3 hal yang penting, yaitu integritas, integrity, trust, and respect. 3 hal ini yang akan saling sangkut paut dalam kepemimpinan, dan saya merasa di sini pemimpin yang dimaksud itu sebagai sebuah jabatan yang kayak kita sudah diberikan sebagai pemimpin, bagaimana kita harus bersikap gitu, istilahnya kalau dalam materi ini yang saya tangkap seperti itu. Jadi intinya dari hubungan pemimpin dan rekan-rekan kerja itu harus ada trust and respect. Trust and respect ini bagaimana cara mendapatkannya, dimulai dengan adanya integritas. Jadi ada hal-hal juga yang membuat kita menjadi orang yang lebih berintegritas, dan bagaimana kita menunjukkan sifat-sifat sebagai seorang pemimpin gitu ya. Kayak misalnya ya kalau ada anggota yang misalnya melakukan kesalahan, ya jangan langsung dikata-katain gitu, melainkan ajak ngomong dengan baik. Itu misalnya cara penerapannya. Jadi kita juga nggak dianggap sebagai pemimpin yang terlalu diktator atau bagaimana. Itu mungkin salah satunya. Namun yang menurut saya justru paling penting dan juga mudah dimengerti, dan menurut saya lebih cocok diterapkan juga gitu, lebih mudah diterapkannya, yaitu tentang 4 level manusia yang dibawakan oleh Najwa ini. Jadi teori 4 level manusia ini yaitu untuk manusia level pertama ini adalah orang-orang yang masih hanya mementingkan diri sendiri. Lalu dia bisa menaiki satu tangga lagi, dia menjadi level kedua yang mulai mempedulikan keluarga-keluarganya atau orang-orang yang sedarah dengan dia, like Bhakti Water. Lalu bisa lagi dia improve dirinya sampai ke level 3 yang mulai mempedulikan komunitas-komunitasnya atau kelompok-kelompoknya yang sejalan dengan dia. Lalu yang paling tertinggi levelnya yaitu orang yang peduli pada semua orang, untuk kebaikan semua orang. Kenapa menurut saya ini lebih mudah dimengerti ya, ini pertama lebih general sih dibanding satu hal lagi yang dibahas juga oleh Kak Najwa di sini, yaitu kategori sifat manusia sebagai DISC, yang menurut saya tidak begitu fleksibel yang bisa digunakan. Misalnya pada 4 level manusia ini tentu kita bisa gitu menyadari dulu, misalnya kayak oh saya itu masih di level 1 nih yang masih peduli hanya diri sendiri. Nah mungkin di situ kita mikir oh ya kita saya punya keluarga saya mungkin ada yang kecapean, ada yang apa, kita harus peduli dengan mereka juga gitu kan. Lalu misalnya dari setelah dia peduli dengan keluarganya itu, dia mulai peduli dengan orang-orang yang satu komunitas dengan dia, dan menyadari kayak oh orang-orang di sini memiliki paham yang sama dengan saya juga gitu, jadi saya mau melindungi atau peduli dengan mereka-mereka ini. Itu manusia level 3. Lalu yang menurut ya untuk meningkat lagi ke level 4 mungkin agak sulit,
Karena kita harus memahami juga bagaimana sifat-sifat semua orang, kayak perspektif mereka, kita harus menempatkan diri di posisi mereka, bagaimana rasanya gitu. Jadi belum tentu semua orang ini bisa sampai ke level 4. Oke, yang terakhir atau materi kelima itu dari Kak Darwin yang berfokus pada project planning. Dikatakan project planning di sini seolah-olah kayak program kerja gitu ya, tapi bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang intinya sebenarnya di project planning ini kita harus disiplin, tepat waktu, dan memiliki rencana. Yang saya tangkap itu intinya seperti itu. Jadi untuk lebih mudahnya saja, mulai dari diri sendiri ya, misalnya seperti saya masih sulit untuk mengatur waktu atau memikirkan kayak ke depannya mau jadi apa ya gitu. Makanya sangat diperlukan adanya project planning ini, di mana kita mulai mencari tujuan gitu, misalnya dalam karir gitu, mau setelah jadi dokter umum mau jadi spesialis apa, jadi kita harus mikir seperti itu, mau ngambil spesialis kemana, di luar negeri atau di dalam negeri. Kalau misalnya seorang individu ini mau ke ambil spesialis di luar negeri, berarti kan dia harus planning juga kayak bagaimana dia harus belajar bahasanya, dia harus menata kayak nilai dia butuh sebagaimana, bagaimana experience dia, itu kan juga harus di planning menurut saya, dan ada schedule-nya juga di kapan-kapan saja itu dilakukan agar berjalan dengan lancar, dan mungkin setiap langkah itu bisa dievaluasi juga tentang kayak, oh saya sudah sebagaimana progresnya, apakah progres saya sesuai dengan rencana atau tidak. Jika tidak sesuai dengan rencana, maka bisa diulang rencananya atau diperbaiki kembali lagi ke jalan yang dituju gitu. Dan dalam project planning ini ada semacam analisis juga, yaitu analisis SMART atau SMART, yang di sini yang pertama harus spesifik. Jadi tujuan kita harus tahu untuk apa dan fokus ke satu bidang apa gitu. Dan measurable, apakah ini bisa dicapai, kapan bisa dicapainya gitu, dapat diukur. Terus juga achievable, atau apakah saya bisa melakukannya dengan kemampuan begini, jika belum bisa maka kemampuan seperti apa yang saya butuhkan gitu misalnya. Lalu ada juga apakah relevan dengan apa yang saya lakukan sekarang, misalnya yang kembali lagi pada contoh tadi, seorang individu yang misalnya calon dokter, ya akan sulit aja gitu, misalnya dia planning untuk jadi engineer atau profesi lain gitu kan, itu butuh waktu yang lama dan juga relevansinya kurang gitu kan, berarti dia harus memikirkan lagi. Terus juga apakah T itu time, apakah waktunya kira-kira bisa cocok gitu atau bisa cukup untuk meraih goal tersebut. Ya, dari 5 materi tersebut, 5 materi yang telah dipaparkan di acara UNSO, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Waktunya juga sudah berjalan terlalu lama. Mungkin sekian dan terima kasih.